Baik, untuk Mbak Gita terkait data WNI di Iran dan di Timur Tengah. Untuk di Iran, sebagaimana yang sudah sering disampaikan ada 329 orang ya, sebagian besar berada di kota Qom, sebagian besar merupakan pelajar atau mahasiswa yang sedang belajar di sana. Dan tentunya untuk data WNI ini terus kita pantau, terutama karena kita juga harus melihat tidak saja WNI yang sudah tinggal dan menetap di sana, tetapi juga ada WNI yang memang sedang datang ke Iran ya. Ini juga menjadi bagian yang terus kita pantau. Terus kemudian terkait WNI di Timteng, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen sebanyak 519.042 orang. Ini betulan mau dirinciin nih. Oh, kalau PMI-nya mungkin saya harus cek lebih lanjut ya, karena itu data sangat kami hanya melihat jumlah, jadi itu mungkin dilihat dari masing-masing wilayah nanti kelihatan maksimal seperti di Iran kan mayoritas pelajar gitu. Tapi kalau di Timur Tengah mungkin nanti bisa terlihat akan lebih banyak PMI di wilayah mana saja. Jadi ada rinciannya kami punya, jadi dari 519.000 itu di mana saja untuk di wilayah Timur Tengah. Mungkin saya sekalian menjawab yang RRI ya, Bu Karo. Untuk yang RRI berapa yang akan dievakuasi di batch pertama Iran ini ada 32. Tapi again, ini masih sangat, ini baru mulai kan. Jadi mungkin masih akan kita lihat lagi. Jadi untuk sementara ini 32 orang. Terima kasih Ibu PLT Dirpeweni. Silakan Pak Dirjen. Mungkin teman-teman ketika mendengar jumlah warga negara Indonesia segitu banyaknya kan, kemudian yang terfikirkan adalah bahwa wah gimana nih untuk mengevakuasi segitu banyaknya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah di pemerintah-pemerintah yang ada di Timur Tengah, mereka tidak merekomendasikan evakuasi. Justru pemerintah-pemerintah tersebut menyampaikan tetap aja berada di rumah kalian dan tenang dan lain-lainnya, dan hasil monitor kita dengan para kepris, hal tersebutlah sebenarnya yang disampaikan oleh pemerintah setempat kepada seluruh warga negara mereka dan warga negara asing menetap di sana. Jadi memang walaupun jumlahnya banyak, itu kita melihat kondisinya di setiap negara itu berbeda-beda, dan juga di setiap negara itu pemerintahnya sudah sangat aware dan sudah sangat progresif ya terkait dengan menyampaikan himbauan-himbauan kepada warga negara asing untuk tetap tenang, aman, dan juga bahwa mereka akan diberikan berbagai keperluan-keperluannya selama ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Bu Jubir. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Eta. Selamat pagi semuanya. Terkait pertanyaan BOP dari Mbak Gita, kantor Prancis dan kantor berita Prancis dan The Australian ya tadi terkait BOP, kita pemerintah Indonesia dapat kami sampaikan bahwa kita terus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah ini, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan pelindungan kita terhadap warga negara Indonesia yang di wilayah terdampak konflik, dan kita juga fokus untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut. Dan dapat kami tekankan sekali lagi bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional kita, saya tekankan lagi kepentingan nasional kita, serta perkembangan situasi di lapangan. Terkait pertanyaan, seminggu terakhir ada pembahasan, dapat disampaikan kembali tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait Board of Peace dalam seminggu terakhir ini, dan sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Menlu, semua pembahasan terkait Board of Peace saat ini on hold. Pertanyaan mungkin bisa langsung
Mbak Eta ada yang tadi Mbak Eno ya kayaknya yang menanyakan terkait keketuaan kita di D8 apakah ini juga akan terdampak. Dapat disampaikan bahwa kita terus mengikuti perkembangan di lapangan secara seksama dan sebagai ketua D8 kita juga terus menekankan pentingnya deeskalasi dan berbagai pihak untuk terus menahan diri. Khusus terkait KTT D8 yang akan dijadwalkan pada April, semua persiapan terus berjalan dan hingga saat ini Indonesia tetap melakukan berbagai persiapan yang diperlukan dan terus berkomunikasi dengan seluruh anggota D8 khususnya terkait dengan kondisi dan situasi di lapangan yang terjadi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang di tengah, Bapak.